Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, pengumuman hasil pemilu 2024, di mana hari ini, saudara, Rabu 20 Maret jadi batas akhir penghitungan suara pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Dan KPU hari ini juga kembali melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara nasional pemilu 2024. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga tadi melaporkan dari kantor KPU menyatakan bahwa data dari Provinsi Papua Pegunungan telah tiba di KPU, tinggal menunggu verifikasi dan masih menunggu data dari Provinsi Papua Induk atau Papua. Dan untuk membahasnya kita akan kembali sapa, ada pengamat politik Universitas Al-Azhar melalui sambungan Zoom, Kang Ujang Komarudin. Selamat siang, Kang Ujang. Selamat siang, Bang Reza. Ya, Kang Ujang, ini terkait dengan Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi kendala pengumuman juga belum diberikan oleh KPU hari ini, yang merupakan hari terakhir dari batas 35 hari setelah pemungutan suara. Nah, sejumlah kendala juga telah disampaikan pihak KPU kepada masyarakat. Tapi tadi dari jurnalis Kompas TV menyampaikan dari Provinsi Papua Pegunungan telah tiba datanya di kantor KPU Pusat untuk selanjutnya akan diverifikasi dan masih menunggu dari Provinsi Papua. Anda melihatnya seperti apa ketika hari ini merupakan batas akhir pengumuman hasil pemilu 2024 yang harus disampaikan KPU, namun hingga pukul 13.19 waktu Indonesia Barat belum juga diumumkan? Ya, kita menunggu detik-detik yang menebarkan ya. Karena bagaimana strategisnya KPU daerah itu dalam konteks mempersiapkan data untuk pleno di tingkat nasional. Jadi kalau misalkan tadi terkendala teknis yang sudah dijelaskan oleh KPU, saya melihat bahwa ini adalah tadi ada hal-hal yang tentu ada kedisiplinan yang harus dilakukan. Tetapi itulah namanya juga kendala, namanya juga tantangan yang harus dihadapi oleh kedua provinsi tersebut. Saya melihat karena mungkin ya daerah kita ini daerah kepulauan, luas wilayah juga sangat luas, lalu banyak mungkin masih ada persoalan-persoalan yang belum tuntas di Papua dan Papua Pegunungan sehingga lambat hadir untuk ke Jakarta begitu. Sehingga kita semua menunggu tadi dari jam 10 seharusnya sudah running, harusnya sudah jalan tetapi masih harus molor hingga menunggu saat ini. Tetapi tadi kalau kita lihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Kompas TV ya, bersyukur mereka Papua Pegunungan sudah ada di KPU dan Papua Induk itu ada di bandara. Tentu ini juga membuat bahwa ya kemungkinan proses dan dinamika soal perhitungan pleno rekapitulasi suara ya nasional ini kelihatannya bisa saja akan tuntas dilakukan karena bagaimanapun KPU akan bekerja keras untuk menyelesaikannya karena ini amanah undang-undang yang harus dijalankan. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, dengan kendala apapun, teknis dan lain sebagainya harus mampu diterobos agar perjalanan rekapitulasi perhitungan suara secara nasional berjalan dengan tepat waktu ya. Pukul katakanlah 23.59 harus tuntas, harus beres, harus selesai sehingga tahapan pemilu ya betul-betul berjalan dengan baik. Ya tentu dinamika yang terjadi saat ini hari ini yang melibatkan teman-teman KPU Papua dan Papua Pegunungan adalah mungkin dinamika yang tentu saja mereka yang paham, mereka yang tahu dan tentu apakah ini bisa dimaklumi atau tidak ya kita lihat saja nanti bagaimana rekapitulasi suara itu yang penting tidak molor, yang penting tepat waktu, yang penting bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa sejatinya kendala-kendala teknis itu memang bukan dari kemauan dari teman-teman komisioner KPU daerah tersebut. Oke, nah ini yang kalau misalnya kita bisa bahas satu persatu dari mulai Pilpres terlebih dahulu ini, 34 provinsi, Prabowo Gibran ini unggul, tadi disebutkan juga bahwa sisanya dari 2 provinsi lainnya, Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar. Anda melihatnya seperti apa? Walaupun memang kita juga masih menunggu begitu pengumuman dari KPU yang hari ini akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Ya, saya sih objektif saja ya, sebagai dari kacamata akademik ya, akademisi gitu, dari pengamat politik. Sejak quick count itu saya termasuk seorang gitu ya yang mempercayai quick count karena dengan metode ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari pemilu ke pemilu selalu valid, selalu presisi quick count itu. Tidak ada perdebatan, margin errornya 1%. Nah, ketika quick count itu terlaksana, terselenggara di hari di hari pembukaan suara tanggal 14 Februari yang lalu,
itu saya melihat ya tren apa namanya kenaikan ketiga pasangan capres cawapres itu terjadi. Mhm. Nah, ketika sore hari saya di salah satu televisi juga menjelaskan terkait dengan quick count yang ditampilkan di layar gitu bahwa ketika sudah tabulasi suaranya sudah masuk 65%, lalu Prabowo Gibran unggul, waktu itu grafiknya itu juga apa namanya berjalan dengan landai, artinya tidak ada kenaikan dari pasangan 01 dan 03. Maka saya ketika sore hari itu membuat kesimpulan ya, sangat berani ke teman-teman media di Mhm. salah satu televisi sebelah gitu, bahwa Prabowo Gibran akan unggul, bahwa Prabowo Gibran akan menang ketika itu. Dan bukti dan kenyataannya itu kan terjadi. Ya quick count apa namanya unggul, lalu sekarang kita menyaksikan hitung manual pun sudah unggul di 34 provinsi yang sudah apa namanya diumumkan oleh KPU. Mhm. Jadi saya sih secara akademik sudah melihat apa namanya arah angin kemenangan secara ilmiah ya, yang memang arah anginnya kepada Prabowo dan Gibran seperti itu Bang Reza. Oke, nah selain Pilpres juga ada pileg yang juga dinanti oleh para calon legislatif dan juga partai politik. Yang menariknya adalah ketika dua partai P3 dan juga PSI yang belum mencapai ambang batas parlemen, ini juga menjadi kekhawatiran juga begitu bagi para kadernya. Anda melihatnya seperti apa? Karena memang dari beberapa waktu lalu dari sejumlah hasil survei bahwa ini dianggap bisa melebihi 4% begitu. Walaupun kita tahu bahwa Kalau belum saya ada dua provinsi lagi yang datanya belum direkap oleh KPU. Kalau saya berpatokan tetap kepada metode quick count yang sudah dipublis ya. Itu kan apa margin error-nya 1%. Dan kita menyaksikan juga bahwa PS itu suaranya 2,8. Mhm. Jadi kalaupun kalau ada kenaikan apa namanya yang fenomenal gitu ya suaranya dari banyak daerah katakanlah itu paling-palingnya 3,8 itu maksimal. Mhm. Jadi tidak akan menyentuh sampai 4%. Justru kalau ada 4% ini anomali. Justru kalau 4% lolos itu justru masyarakat curiga. Mhm. Karena memang dari metode ilmiah pakemnya sudah seperti itu. Oleh karena itu saya meyakini dan sangat wajar kalau Pak SY tidak lolos dengan menggunakan metode-metode yang sudah umum digunakan dari berbagai survei quick count tersebut. Oleh karena itu sampai hari ini pun gitu ya, walaupun dua provinsi belum dihitung, PSI ya belum nyampe titik aman 4% itu. Di situ untuk PSI. Nah, P3 memang ini partai yang menurut saya mestinya apa namanya punya kekuatan untuk bisa lolos ya karena bagaimanapun P3 ini partai Islam terlama, Ya. punya pengalaman panjang gitu. Saya sih berdoa ya untuk lolos agar apa? Agar ya bisa mewarnai konteks narasi politik Indonesia ke depan. Tetapi apapun keputusannya ataupun hasilnya hari ini gitu ketika nanti dua provinsi lagi akan dihitung, apakah mampu menembus 4% atau tidak? Ya Mhm. kita lihat saja. Dulu semuanya lagi harap-harap cemas ya. Tadi kalau PSI sudah saya analisa, kalau yang paling harap-harap cemas adalah P3 karena ini partai ada di Senayan. Kalau sampai tidak lolos, tentu ini menjadi sebuah kerugian besar bagi seluruh kader di seluruh Indonesia. Bagi kader-kader P3 luar biasa merugikan begitu. Apalagi mereka ada caleg incumbent, Ya. apalagi tadi punya historis panjang perjalanannya P3 di dalam konteks membangun Indonesia. Dari pengamatan Anda, apa yang akhirnya membuat walaupun balik lagi bahwa semuanya adalah ada di tangan masyarakat, masyarakatlah yang memilih. Tapi dari pengamatan Anda yang sudah Anda analisa mungkin P3 sampai sekarang 3,8%. Apa yang membuat P3 yang di pemilu tahun sebelumnya masuk Senayan tapi tahun ini harus harap-harap cemas begitu? Ya karena persaingannya sangat ketat ya. Kita tahu bahwa P3 di menjelang pemilu, bahkan sebelum pemilu itu kan terpecah gitu, berkonflik gitu. Banyak konflik atau rentetan konflik yang menghadang P3 yang harusnya konsolidasi, yang harusnya memperkuat, bahkan kemarin di tengah jalan kan pergantian ketua umum menjadi PLT gitu. Jadi itu juga salah satunya adalah konflik-konflik internal itulah yang berimbas kalau menurut hemat saya ya Mhm. kepada pemilih P3 yang bisa saja apa namanya memilih ke partai yang lain. Itu menjadi persoalan konflik-konflik itu karena bagaimanapun kalau ingin bertarung, ingin perang gitu ya di pileg itu ya harus kuat persatuannya, harus kuat gitu apa namanya konsolidasinya, harus kuat di internalnya. Tetapi konflik-konflik itulah yang membuat menurut saya ya P3 kehilangan magnetnya dalam konteks untuk bisa mendapatkan dukungan masyarakat.
Yang kedua mungkin saya melihat ya, gaya-gaya kampanye gitu ya, P3 yang sebenarnya sih mereka sudah merekrut milenial, sudah berkampanye di kalangan pemilih pemula, Mhm. tetapi belum dapat, belum mereka pemilih-pemilih muda mungkin, apa namanya, lebih lebih tertarik kepada partai-partai yang lama ataupun partai-partai yang baru yang lebih progresif ya dalam konteks menyampaikan ide-ide dan gagasannya. Jadi dalam hal itu saya melihat ya tentu kalau kita analisa lebih dalam, banyak faktor-faktor kenapa P3 tidak lolos. Paling tidak tadi, konflik-konflik internal dan menurut saya gaya-gaya ya kampanye yang menurut saya, P3, kurang mengenai ya kalangan-kalangan pemilih begitu, atau terutama khusus segmen pemilih pemula. Oke. Nah, ini masih banyak sebenarnya yang pengen saya tanyakan juga sama Kang Ujang, apalagi terkait pihak-pihak yang memang belum terima begitu dengan hasil pemilu 2024 yang akhirnya mengajukan hak angket begitu. Tapi nanti kita akan membahasnya, kita harus jeda sejenak, saudara. Pengumuman hasil pemilu 2024 masih akan kembali di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.